Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah online kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan status asmatikus. Status asmatikus merupakan penyakit atau masalah yang ada di organ paru-paru. Biasanya pada pasien dengan status asmatikus itu akan mengalami sesak nafas yang disebabkan oleh adanya gangguan oksigenasi. Di dalam gangguan oksigenasi ini, ada 3 gangguan yang sering menyebabkan sesak napas. Ada gangguan ventilasi, gangguan difusi, dan gangguan perfusi. Sebelum kita mengenal berbagai macam gangguan ini, kita harus tahu dulu terkait dengan ventilasi, difusi, dan perfusi. Mungkin dari sebagian teman-teman atau malah semua teman-teman sudah tahu terkait dengan apa itu yang namanya ventilasi, difusi, dan perfusi. Kita untuk mereview saja terkait tiga, tiga sistem di sini. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan ventilasi. Ventilasi ini merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau pertukaran oksigen dari udara masuk ke jaringan paru-paru. Kemudian untuk yang difusi, itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari parenkim paru ke pembuluh darah. Nah, kemudian untuk perfusi, ini terjadi eh, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di jaringan. Jadi dari udara luar masuk ke paru-paru itu namanya ventilasi, dari paru-paru masuk ke pembuluh darah namanya proses difusi, kemudian di pembuluh darah masuk ke jaringan atau terjadi pertukaran sel di jaringan itu termasuk dalam proses perfusi. Nah, di sini untuk gangguan ventilasi itu ada disebabkan karena obstruksi saluran nafas seperti laringitis, trauma, bronkitis, asma, dan emfisema. Karena bisa disebabkan juga gangguan ventilasi dikarenakan adanya kompresi, seperti pneumotoraks dan efusi pleura. Kemudian untuk gangguan difusi ini terjadi karena gangguan aliran darah di paru, yaitu masalah-masalah yang disebabkan oleh aliran darah di paru seperti adanya emboli paru dan hipertensi pulmoner. Kemudian untuk gangguan perfusi, nah gangguan pertukaran gas di pembuluh darah ke jaringan itu juga dapat disebabkan oleh gangguan hemoglobin. Hemoglobin di sini merupakan unsur terpenting dalam distribusi oksigen. Nah, buat teman-teman di sini untuk tugasnya silakan tuliskan manfaat hemoglobin di dalam tubuh. Silakan ditulis, itu merupakan tugas yang pertama. Jadi kalau sudah tahu fungsi dari hemoglobin, nantinya akan menjadikan dasar kalau kadar hemoglobin kurang di dalam tubuh, itu akan menyebabkan gangguan. Nah, salah satunya adalah gangguan terkait dengan distribusi oksigen di dalam darah. Kemudian juga ada keracunan karbon monoksida. Untuk sesak nafas ini dibagi menjadi 3 karena adanya saluran nafas, sesak nafas disebabkan oleh saluran nafas, kemudian di organ parenkim paru dan ada di pleura. Kemudian sesak nafas yang ada di saluran nafas itu biasanya sering kita sebut dengan asma atau PPOK, dengan asma, kemudian PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, adanya bronkitis, ada bronkiektasis, dan tumor. Kemudian untuk masalah yang ada di parenkim paru biasanya karena disebabkan oleh pneumonia, TB paru, abses paru, tumor, edema paru, atelektasis. Jadi di parenkim paru ini ada penyakit yang sekarang lagi atau lagi tenar itu terkait dengan eh, sesak nafas yang disebabkan oleh kerusakan atau masalah di parenkim paru, yaitu adanya COVID-19 ini menyerang di paru-paru. Nah, kemudian di pleura itu ada efusi pleura, ada pneumotoraks, dan ada tumor. Jadi banyak faktor yang menyebabkan sesak nafas di dalam tubuh manusia. Nah, sini kita akan bahas terkait dengan asma.
Asma ini juga merupakan hal yang tidak asing lagi buat teman-teman, karena asma itu sudah sering kita dengar dan mungkin dari teman-teman ada yang mengalaminya. Asma itu merupakan gangguan inflamasi kronik yang menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan nafas yang menimbulkan gejala episodik berulang seperti adanya mengi, kemudian sesak napas, dada terasa berat, dan juga dapat disertai batuk-batuk, terutama di malam atau di pagi hari. Nah, di sini tanda khas pada pasien asma itu didapatkan adanya mengi, mengi atau bising. Jadi suara seperti ngik-ngik, seperti pada saat narik nafas, kemudian hembuskan nafas ada bunyi ngik gitu. Nah, itu namanya mengi atau bising. Nah, untuk episodiknya tersebut itu berhubungan dengan obstruksi jalan nafas yang luas, bisa bervariasi dan seringkali bersifat reversible dengan atau tanpa pengobatan. Jadi asma ini disebabkan oleh obstruksi jalan nafas. Nah, obstruksi jalan nafas yang seperti apa? Jadi harusnya jalan nafasnya lebar, tapi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jalan nafasnya mengecil. Jadi pada saat adanya proses inspirasi dan ekspirasi itu sempit sehingga nanti ditemukan atau didapatkan bunyi mengi atau bunyi seperti peluit. Nah, di sini saya punya gambarnya. Jadi yang gambar A ini merupakan eh, gambaran sistem pernafasan di dalam tubuh manusia dari hidung sampai ke paru-paru. Nah, dari situ kita ambil terkait dengan otot jalan nafas. Nah, kita potong set lihat ke gambar B. Jadi di gambar B ini kelihatan jelas bahwa untuk otot di jalan nafas ini bagus. Ini normalnya seperti ini atau yang di bawah ini lingkarannya. Di otot yang kita potong lagi tampak depan, ini dinding-dinding jalan nafas, ini lingkarannya atau diameternya besar. Nah, ini yang normalnya. Nah, saat terjadi masalah atau di faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya asma, nah itu bisa terjadi di gambar C. Ini saat terjadinya asma, banyak faktornya. Jadi ini bisa menyebabkan hiperventilasi. Jadi nafasnya cepat. Ini disebabkan oleh apa? Di sini ini seharusnya jalan nafasnya yang lebar, ternyata ada beberapa faktor sehingga jalan nafasnya mengecil. Nah, itulah terjadi hyperventilasi atau terjadi yang pengecilan jalan nafas. Apa namanya? Oke, silakan dituliskan lagi untuk tugas kedua. Di sini apabila kalau lebar ini normal. Nah, kalau yang mengecil itu namanya pengecilan di saluran pernapasan. Silakan kalian tulis untuk jadikan tugas kedua atau apa namanya? Untuk tambahan dari soal yang pertama tadi terkait dengan hemoglobin, ini ada tugas kedua terkait dengan proses pengecilan di jalan nafas. Nah, ini banyak faktornya. Ada dari udara, dari lingkungan, dari makanan juga dapat menyebabkan pengecilan saluran pernapasan. Nah, dari awalnya yang lebar, kemudian menjadikan yang mengecil ini dikarenakan sudah teriritasi atau sudah terkontaminasi oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan asma. Nah, kalau jalan nafas yang harusnya lebar ternyata menjadi mengecil, nah itulah yang menyebabkan pasien sesak nafas dan biasanya ditemukan adanya bunyi mengi. Nah, ini untuk faktor resikonya, itu ada banyak. Ada alergen. Nah, itu alergen ini akan terinhalasi dan akan menyebabkan aktivasi sel mas dengan meningkatkan, dengan peningkatannya terhadap imunoglobulin E. Nah, setelah terjadi aktivasi sel mas, ini akan terjadi pelepasan di mediator sehingga terjadi inflamasi, bronkospasme, edema mukosa dan didapatkan mukus berlebih. Nah, di sini apa namanya? Biasanya tanda khas pada pasien asma. Nah, penyebabnya ini bisa dilihat dari gambar ini.
Ada dari lingkungan, kemudian ada dari binatang juga, ada yang alergi terkait dengan binatang-binatang di sekitar seperti kucing, anjing, asap rokok, dan sebagainya. Itu merupakan faktor risiko terjadinya asma pada manusia. Nah, di sini untuk yang lingkungan itu dari udara dingin juga bisa, dari faktor psikologis, si penderita juga bisa. Untuk udara dingin, ini faktor faktor penyebabnya ada dingin. Nah, dingin itu terjadi, apa namanya, vasodilatasi pada hidung, kemudian juga dapat, apa namanya, peningkatan mukus di jalan nafas, sehingga terjadi terjadinya edema mukosa. Kemudian kalau sudah sesak nafas, ada pengecilan di saluran nafas, biasanya kita bernafas melalui lewat mulut. Nah, setelah bernafas lewat mulut, itu bahan eksogen akan masuk, bisa menginfeksi dan terjadinya alergi, sehingga menyebabkan sesak nafas pada seseorang. Kemudian untuk faktor psikologi sendiri, stres juga dapat menyebabkan sesak nafas, karena itu akan merangsang di parasimpatis, sehingga akan merangsang juga terkait dengan reseptor alfa, kemudian akan menyebabkan spasme bronkus. Nah, kalau bronkusnya sudah spasme, pasti akan ditemukan atau pasien akan merasa sesak nafas. Nah, itulah sedikit mekanisme terkait dengan terjadinya asma atau sesak nafas pada pasien. Nah, di sini selain itu juga dapat disebabkan oleh polutan atau polusi udara. Nah, jadi untuk polusi udara di sini itu banyak yang kita temui di luar, seperti asap rokok, asap kendaraan, peningkatan ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida dapat menjadi penyebab sesak nafas. Tapi yang paling sering yang kalau saat anamnesa ke pasien itu, karena asap rokok. Jadi ada beberapa orang yang alergi terkait dengan asap rokok. Nah, ini kalau sudah sadar diri terkait dengan si pasien tersebut atau si orang tersebut alergi dengan asap rokok, sehingga jauh-jauhilah orang yang merokok. Jadi, rokok itu tidak bagus karena dapat menyebabkan asma. Jadi pilih-pilihlah pasangan kalau kalian memang alergi terkait dengan asap rokok, jangan cari pasangan yang suka merokok. Nah, ini salah satunya. Kalau asap kendaraan mungkin di pada saat kemacetan jalan raya ini bisa terjadi, tapi kalau sedang posisi seperti sekarang, mau jalan-jalan ke alun-alun pun mungkin asap kendaraannya sudah mulai berkurang karena jalanan sudah mulai sepi. Nah, ini beberapa polusi udara yang dapat menyebabkan sesak nafas. Nah, di sini juga polutan mempunyai kontribusi dalam menyetuskan bronkokonstriksi. Jadi adanya pengecilan di organ bronkus, sehingga saat terjadi kontriksi atau pengecilan di saluran pernafasan, khususnya di bronkus, akan meningkatkan hiperresponsif saluran pernafasan dan terjadinya peningkatan respon terhadap aeroalergen. Nah, setelah itu, setelah 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 tadi, apa namanya, polutan, kita, faktor penyebab dari asma itu ada iritan. Iritan sendiri ini, bahan-bahan kimia yang sering kita temukan. Kalau contoh di bawah ini, maaf sebut merek ini ya, harusnya sih nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Sebagai gambaran saja kalau, iritan itu dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang di bawah ini. Ini sebagai contoh saja, masih banyak yang lain. Karena penyebab asma itu bisa banyak, tidak cuma dari satu produk saja. Oke, untuk yang inhalasi iritan ini biasanya